Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini saya akan sharing sama teman-teman para pejuang skripsi berkaitan dengan tutorial untuk melakukan uji asumsi klasik. Jadi untuk videonya nanti akan secara berkala. Untuk hari ini kita akan fokus untuk melakukan uji normalitas. Mungkin teman-teman sudah paham ya bahwasanya untuk uji asumsi klasik itu memang terdiri dari 4 uji yang harus dilalui, yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Tapi memang tidak ada aturan baku yang mengatur uji mana dulu yang harus dilalui, tapi pada umumnya biasanya itu step pertama dalam uji asumsi klasik yang harus ditempuh itu adalah uji normalitas. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing berkaitan dengan uji normalitas. Yang dimaksud dengan uji normalitas sendiri itu adalah uji yang memang dilakukan untuk menguji apakah data penelitian yang teman-teman miliki itu sudah terdistribusi normal atau tidak. Jadi tujuannya untuk menilai bahwasanya datamu yang akan kamu teliti itu sudah normal atau tidak. Sehingga kalau sudah normal baru bisa melanjutkan ke uji yang selanjutnya. Umumnya biasanya untuk uji normalitas ini yang dipakai itu adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan, bisa dengan grafik, tetapi saya lebih prefer itu ketika teman-teman pakainya uji Kolmogorov-Smirnov karena sudah pasti. Kenapa? Kalau grafik itu terkadang kita asumsi, karena itu didasarkan dari asumsi ya kalau grafik itu ya. Jadi asumsi saya mungkin saya bisa bilang normal, tapi orang lain mungkin kalau melihat gambarnya itu berasumsi lain. Jadi yang sudah pasti-pasti saja kita pakainya uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov sendiri ketentuannya itu dilihat dari nilai asimsiknya. Jadi sebuah data itu dikatakan terdistribusi normal jika hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov asimsiknya itu lebih dari 0,05. Sedangkan sebaliknya, jika data itu nilai asimsiknya kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan data tersebut tidak terdistribusi normal. Sehingga apabila nanti ternyata datanya itu tidak terdistribusi normal, maka harus ada langkah-langkah untuk pengobatannya supaya nanti datanya menjadi terdistribusi normal. Langkah pertama, tentu teman-teman harus mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Untuk di sini saya contohkan untuk mempersiapkan datanya bisa lewat Excel ya. Jadi untuk bentuk datanya itu nanti seperti ini. Jadi kode perusahaannya apa yang akan teman-teman teliti, kemudian tahun. Di sini untuk tahunnya dibuat vertikal ke bawah dari tahun terkecil hingga tahun terbesar. Jadi dibuat misalkan di sini 2019, 2020, 2021, jadi dibuat menurun. Kemudian di sini baru variabel-variabel yang akan teman-teman teliti. Untuk contoh kali ini, di sini saya punya 4 variabel independen. Jadi di sini ada X1, X2, X3, X4 dan satu variabel dependen yaitu Y. Jadi untuk langkah pertamanya silakan nanti teman-teman input dulu datanya yang akan diteliti dengan format seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman buka SPSS-nya masing-masing. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan file Excel yang sebelumnya sudah dibuat ke SPSS-nya. Caranya yang pertama di sini pilih file, kemudian pilih open, pilih data. Kemudian kita cari file Excel-nya itu disimpan di mana, tapi sebelumnya jangan lupa mengubah files of type di sini diganti dengan Excel karena tadi data awalnya itu kita simpan dalam bentuk Excel. Jadi kita pilih yang Excel di sini. Kemudian kita cari di mana untuk lokasi data yang sudah teman-teman buat. Oke, di sini misalkan contoh data.
tunggu untuk prosesnya, kemudian klik OK. Sehingga nanti di Excel-nya teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada data view bagian bawah, sini ada data view sama variable view. Untuk data view di sini akan berisi data yang teman-teman tadi sudah buat di Excel, sedangkan variable view di sini untuk berkaitan dengan tampilan dari data yang sudah teman-teman buat. Jadi misalkan mau menghilangkan 0 di tahunnya di sini, tinggal teman-teman pilih variable view. Pada bagian desimal di sini angka satunya kita buat 0. Sehingga nanti di tampilan data view di sini untuk tahunnya tidak lagi ada koma nolnya. Selain itu, misalkan untuk variabelnya teman-teman ingin 2 angka di belakang koma, tinggal diganti saja untuk desimal di masing-masing variabel. Di sini teman-teman bisa pilih angka 2. Jadi tinggal dipilih 2 sehingga nanti di data view tampilannya akan berubah 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita masuk ke langkah pertama untuk uji normalitas, yaitu teman-teman pilih analyze di sini, kemudian regression, pilih linear. Analyze, saya ulang ya, analyze, regression, pilih linear. Nanti akan tampil kotak linear regression seperti ini. Tinggal teman-teman masukkan variabel dependennya apa, misalkan di sini Y, tinggal dimasukkan Y. Kemudian untuk independennya ada X1 sampai dengan X4, semuanya dimasukkan di bagian kolom independen. Jadi dimasukkan berdasarkan variabelnya, yang dependen di dependen, yang independen di independen. Selanjutnya pilih menu di sebelah kanan sini ya, pilih menu save. Kemudian berikan centang di bagian residual unstandard dset. Jadi diklikkan sampai muncul centang seperti ini ya. Baru klik continue, kemudian klik OK. Nanti di tampilan datanya teman-teman akan muncul res 1 seperti ini ya. Res 1 inilah yang nanti akan kita pakai untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian setelah muncul res 1 ini, tinggal teman-teman lakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara analyze di sini, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog, pilih yang one sample KS. Sekali lagi, pilih analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Tinggal diklik, nanti akan muncul tampilan one sample Kolmogorov-Smirnov test seperti ini. Di tes variable list di bagian kanan sini yang dimasukkan adalah unstandard dset-nya atau data res 1 yang tadi sudah teman-teman cari di awal. Jadi tinggal dimasukkan ke sebelah kanan dengan bantuan tombol panah ini, kita masukkan di bagian tes variable list, kemudian tinggal diklik OK. Cara bacanya untuk data di sini, apakah datanya terdistribusi normal atau tidak, teman-teman tinggal lihat di bagian output. Jadi di SPSS nanti ada 2 tampilan seperti ini bagian datanya, yang ini adalah output hasil analisisnya. Teman-teman lihat pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test di sini, karena tadi aturan uji normalitas itu adalah dilihat dari nilai asimsiknya. Jadi kalau nilai asimsiknya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan terdistribusi normal. Sedangkan pada kasus ini nilai asimsiknya di sini sebesar 0,001. Artinya apa? Artinya datanya tidak terdistribusi normal sehingga belum lulus uji normalitas. Kemudian langkah untuk pengobatannya seperti apa? Langkah pengobatan yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan melakukan yang namanya uji outlier. Jadi yang dimaksud dengan data outlier itu adalah data yang menyimpang dari data lainnya, sehingga untuk membuat data kita kembali menjadi normal lagi, kita harus membuang data outlier tersebut. Caranya untuk melakukan uji outlier, di sini tinggal teman-teman pilih analyze, descriptive statistic di sini,
kemudian pilih deskriptif. Saya ulangi lagi ya, tadi analyze, deskriptif statistik, pilih deskriptif. Nanti akan tampil kolom deskriptif seperti ini. Kita masukkan semua variabel yang teman-teman teliti. Jadi baik itu variabel independen maupun variabel dependennya kita masukkan semua di sini, kecuali yang unstandardized kita masukkan. Kemudian kita centang di sini bagian save standardized value as variable. Kita centang, kemudian klik OK. Sehingga nanti akan muncul tampilan nilai Z-score-nya teman-teman di sebelah sini. Ini nilai Z-score untuk masing-masing variabelnya. Ketentuannya untuk uji outlier, apabila datanya teman-teman itu N-nya itu kurang dari 80, maka data dikatakan outlier jika nilai Z-score ini itu plus minus 2,5. Jadi yang data Z-score-nya itu 2,5 atau min 2,5 itu yang harus dihapus. Sedangkan untuk N sampelnya itu apabila lebih dari 80, maka ketentuan data dikatakan outlier itu jika nilai Z-score-nya itu plus minus 3. Jadi yang nilainya di atas angka 3 atau di atas angka min 3 itu harus dihapus. Lihat di sini untuk data penelitiannya ada sebanyak, kita scroll ke bawah, sebanyak 201, sehingga kita pakai yang N lebih dari 80. Artinya yang nilai Z-score-nya itu plus minus 3. Jadi harus dicari satu-satu nilai Z-score-nya. Sini untuk lebih mudahnya kita pendekkan tampilannya seperti ini. Kemudian kita harus teliti satu persatu untuk datanya. Oke, tampilannya sudah seperti ini ya. Kolomnya kita persempit. Kita harus teliti satu persatu, fokus pada nilai Z-score-nya. Kita teliti. Oke, di sini ada nilai 5. Berarti di sini ada data outlier. Untuk data outlier yang kita hapus itu adalah keseluruhan dari perusahaannya. Jadi walaupun di sini yang outlier itu hanya tahun 2020, tetapi untuk yang dihapus adalah data perusahaannya semuanya. Jadi 2019 sampai dengan 2021 kita hapus dengan cara klik kanan, kita blok dulu, klik kanan terus pilih clear. Kemudian kita cari lagi, jadi lebih dari 3. Sini ada lagi 3,6, berarti kita hapus lagi. INTP kita hapus 3 tahun. Jadi seperti itu ya, silakan nanti teman-teman bisa lebih teliti lagi untuk melihatnya, karena di sini datanya banyak, jadi harus teliti, dicari yang nilai Z-score-nya lebih dari 3. Oke, yang semula tadi data awalnya sebanyak 201 observasi, setelah kita hilangkan untuk data outliernya itu tinggal 171 observasi. Sehingga coba kita sekarang cek lagi untuk uji normalitasnya. Caranya sama seperti di awal tadi, analyze, regression, linear. Sini sudah masuk ya, dependennya Y, independennya ada X1 sampai X4. Pilih save, sudah as standardized, continue, terus klik OK. Sehingga nanti di tampilan teman-teman di sini akan muncul nilai res 2. Jadi res 1 tadi adalah uji normalitas sebelum kita keluarkan outliernya, dimana ternyata tadi hasilnya tidak normal. Kemudian res kedua ini adalah setelah dilakukan uji outlier, jadi setelah membuang data-data outliernya. Sekarang kita uji yang res 2 nya, analyze, non-parametric test, sama legasi dialog, one sample KS. Di sini kita masukkan yang terakhir, res terakhir. Kita masukkan ke tabel test variable list.
Jadi ada 2 res ya, jangan sampai salah memasukkan. Jadi yang bagian atas di sini tadi res 1, sedangkan yang bagian paling bawah adalah res 2. Coba kita ulang. Jadi yang dimasukkan itu adalah data res yang paling bawah. Saya masukkan di test variable list, baru diklik OK. Kita lihat di sini untuk tabelnya, nilai Kolmogorov-Smirnov-nya di sini asimsiknya itu 0,092. Artinya apa? Artinya nilai asimsik ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga kesimpulannya datanya terdistribusi normal. Jadi setelah kita lakukan pembuangan outlier tadi, datanya tinggal 171 dan sudah normal. Ini untuk cara melakukan pengobatan untuk uji normalitas.